Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Bung Pramono dalam renungan Matius 13 ayat 47 sampai 53. Perumpamaan tentang pukat. Sebagian besar masyarakat Israel pada waktu Yesus hidup di dunia berprofesi sebagai nelayan peladang. Oleh sebab itu beliau mengambil perumpamaan seputar profesi mereka. Bacaan Matius 13 ayat 47 sampai 53 berbicara tentang pukat, alat nelayan untuk menjaring ikan. Tentu saja dalam penjaringan antara ikan besar, kecil, baik dan jelek bercampur menjadi satu. Setelah di darat baru dipisahkan. Dalam hidup sehari-hari, entah di lingkungan masyarakat, lingkungan gereja, kita menyaksikan orang-orang yang menurut pandangan umum melakukan kejahatan, entah korupsi, pemerasan, aneka bentuk ketidakadilan. Akan tetapi karena kekuatan tertentu mereka aman-aman saja. Ada banyak orang yang tidak jujur, ada banyak orang yang berlaku jahat, menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang, namun mereka tidak menerima hukuman. Yang salah bisa menjadi benar dan yang benar bisa menjadi salah, tergantung siapa orangnya dan bagaimana posisinya. Seruan-seruan terhadap ketidakadilan atau yang menentang kejahatan seringkali berlalu begitu saja. Banyak orang justru menjadi korban ketidakadilan, termasuk orang yang benar. Matius dalam Injil hari ini menggambarkan kerajaan Allah seumpama pukat yang ditebarkan ke laut. Pukat itu menangkap berbagai macam ikan dan ketika sudah penuh ditarik ke darat. Ikan yang baik dipisahkan dari ikan yang tidak baik, lalu disimpan di dalam bakul-bakul, sementara ikan-ikan yang tidak berguna dibuang. Gambaran ini dapat ditangkap secara sederhana bahwa yang baik akan mendapat ganjaran, sementara yang jahat akan mendapat hukuman. Gagasan semacam ini sering diharapkan agar segera terwujud di dalam kehidupan sehari-hari oleh orang-orang sederhana. Dalam realitas sehari-hari, harapan ini tidaklah selalu demikian terwujud. Perlu iman dan kesabaran untuk menanti terwujudnya sabda Tuhan ini. Matius 13 ayat 47 sampai 53 menantang kita untuk berharap bahwa keadilan segera terwujud. Kita mengharapkan bahwa dalam kehidupan nyata dan juga secara khusus dalam kehidupan menggereja terbentuklah gereja sempurna yang terdiri dari orang-orang benar di mana masing-masing menemukan karunia-karunia Allah. Akan tetapi keadilan menurut pemikiran Allah tidaklah selalu persis seperti yang kita harapkan. Injil mengajak kita tetap berharap dalam iman bahwa kebenaran, keadilan, dan kerajaan Allah akan terwujud seturut rencana dan misteri Allah sendiri. Dan yang paling penting adalah kita selalu berjuang untuk hidup baik di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia. Sementara menanti itu, murid Tuhan harus bersikap seperti ahli Taurat
yang menerima pelajaran tentang kerajaan surga. Ayat 52. Si ahli Taurat sebagai pemilik rumah yang mengeluarkan harta bendanya dari perbendaharaan, baik yang baru maupun yang lama, untuk dimanfaatkan secara maksimal. Perbendaharaan yang dimaksud adalah hati dan segala pengertian. Si ahli Taurat mengeluarkan segala pemahaman baru mengenai kerajaan yang diajarkan oleh Yesus. Sebelumnya ia telah memiliki pemahaman lama, namun pengajaran yang baru tidak menggantikan pemahaman yang lama, melainkan melengkapi. Demikianlah para murid harus bersikap terhadap pengajaran Yesus. Mereka berkata bahwa mereka memahami apa yang Yesus ajarkan. Karena itu mereka bertanggung jawab untuk mengajarkan semuanya. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.